Shalom. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu segenap jemaat di gereja ini. Sungguh saya sangat senang sekali bisa berada di tempat ini. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Hana. Ya, saya biasa dipanggil seperti itu. Dan oleh anugerah Tuhan, saya mengembalakan sebuah jemaat yaitu Gereja JKI Sekinah Glory yang ada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara di sini sudah pernah mendengar sebuah kota di Jawa Tengah dekat dengan Jogja, dekat dengan Gunung Merapi, begitu ya. Kota kami juga dekat dengan Akademi Militer, terkenalnya seperti itu. Ya, sungguh saya sangat senang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami datang dari jauh, ya, karena Tuhan yang mengutus kami untuk kami bisa berdoa, untuk kami bisa memberkati jemaat-jemaat yang ada di Kupang, untuk kami bisa membangkitkan kembali cinta mula-mula mereka, gelora cinta mereka kepada Tuhan, untuk apa yang harus dilakukan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Saya akan buat sebuah judul, bisa melihat semua. Judul khotbah untuk pagi hari ini adalah bangkit dan bersinar. Tuhan mau hari-hari ini kita bangkit dan bersinar. Kita akan baca sebagai dasarnya yaitu di Yesaya 60. Kita next. Ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita akan sama-sama baca di sini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini adalah pesan Tuhan buat kita semua, supaya hari-hari ini mari kita bangkit, mari kita bersinar. Kenapa kita harus bangkit di hari-hari terakhir ini? Karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita tahu keadaan dunia yang hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita terlambat bangkit. Terlambat bangkit artinya ketika kegelapan itu benar-benar sudah menutupi bumi. Ketika kita mungkin sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Ketika kita semua gereja-gereja mungkin ditutup. Mungkin ada bencana atau ada pandemi yang lebih seram, lebih bahaya daripada waktu yang lalu, baru kita bangkit. Itu namanya kita terlambat bangkit. Kita penting sekali bangkit di hari-hari ini. Next. Terus kita kan hidup di akhir zaman, di ujung dari akhir zaman. Dan kalau kita perhatikan bahwa tanda-tanda keadaan akhir zaman itu sudah sangat kelihatan. Itu bisa disampaikan oleh nabi-nabinya. Beberapa hamba Tuhan yang punya kehadiran nabi itu sudah mendengar. Bahkan ada yang mendengar trompet berbunyi. Trompet ke-7 sudah dibunyikan. Artinya memang kedatangan Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah ada di ambang pintu atau sudah dekat sekali dengan kita. Dan kalau kita bisa menilai keadaan zaman sekarang, semua bisa menilai sangat luar biasa. Kalau saya dengar katanya di Kupang ini harusnya sih untuk waktu-waktu di bulan Mei ya ini ya, sudah tidak hujan itu mestinya ya. Tapi bukankah beberapa hari ini kita juga melihat hujan? Artinya bahwa cuaca itu sudah sangat tidak menentu. Cuaca itu sudah sangat berbeda dengan hari-hari yang lalu, dengan masa-masa yang lalu. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu memang sudah sangat dekat. Di Alkitab dikatakan di Lukas, bisa dibaca, next. Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai 56, kita bisa menilai di sini bagaimana keadaan akhir zaman yang sudah Tuhan Yesus katakan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Betul ya, kalau kita melihat tanda-tanda mau hujan itu ada awan. Kemudian apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu pun memang terjadi. Terjadi panas yang sangat terik. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi sebenarnya kita sudah bisa sangat melihat
kedatangan Tuhan, tanda-tanda itu dari cuaca, dari keadaan perubahan iklim yang luar biasa. Itu adalah tanda-tandanya. Selanjutnya ada lagi, apakah benar Tuhan itu sudah mau datang? Ya. Sekarang adalah permulaan dari penderitaan. Ya, hari-hari ini saat ini adalah permulaan dari penderitaan, ada di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ini saya bacain yang ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda dari kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Selanjutnya, jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata, akulah Masias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Di ayat 4 dikatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita tahu bahwa hari ini atau saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran, ya, pengajaran-pengajaran palsu yang itu bisa menyesatkan anak-anak Tuhan. Betapa kita harus berhati-hati terhadap semua ajaran-ajaran yang ada di saat-saat ini. Dengan kemajuan teknologi, dengan medsos itu sangat bisa mempengaruhi keadaan dunia ini. Dengan ajaran-ajaran yang mungkin itu menyesatkan. Kami di kota kami Magelang, kami juga berbicara banyak dengan jemaat. Ada juga yang terpengaruh, ada juga yang mendengar ajaran-ajaran yang tidak baik. Salah satunya, maaf saya katakan, masalah perpuluhan. Itu juga ternyata berdampak juga ke gereja kami. Ada ajaran yang mengatakan bahwa tidak harus dibawa ke rumah Tuhan, tapi ajaran kita tetap harus kembali ke firman Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumahmu supaya ada perbedaan di rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Bagaimanapun juga dasarnya adalah firman Tuhan, bahwa kita harus memberikan korban kita, bahwa kita harus memberi perpuluhan kita itu kemana? Ke tempat di mana kita mendapat makanan. Ada di mana kita mendapat makanan rohani, di mana kita digembalakan, di mana kita beribadah. Itu adalah tempat yang tepat. Kalau mungkin kita harus memberi, itu bukan perpuluhan namanya. Itu korban syukur, itu persembahan. Ini salah satu contoh ya, bahwa ajaran-ajaran itu memang sekarang sedang banyak sekali menyesatkan orang-orang yang intinya itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Tapi saya tahu anak-anak Tuhan akan kembali ke Alkitab. Anak-anak Tuhan akan kembali ke firman. Selanjutnya, bisa dibaca? Ya, ini adalah keadaan dunia yang terjadi juga. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Apakah kalau Bapak Ibu di sini perhatikan, ini terjadi enggak? Terjadi ya, di sekitar ya. Kita melihat banyak peperangan di mana-mana, bangsa-bangsa berperang, dan kita melihat juga ada kelaparan, ada gempa bumi di mana-mana. Akan tetapi semuanya itu sekali lagi barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Selanjutnya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, ya, banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan karena makin berdambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Ini juga pasti sedang terjadi di antara kita. Banyak sekali kedurhakaan, artinya banyak sekali kejahatan, sehingga kasih kebanyakan orang hari-hari ini menjadi sangat dingin. Terutama kalau saya perhatikan kasih di keluarga. Bukankah keluarga terbentuk itu dasarnya adalah kasih. Kasih antara sepasang kekasih, mereka saling mencintai, saling mengasihi, kemudian terbentuklah sebuah keluarga. Keluarga itu adalah sebenarnya sebuah lembaga buatan Allah sendiri. Allah Tuhan yang menciptakan keluarga itu. Dan Tuhan itu sangat-sangat mengasihi keluarga. Tapi kita melihat sekarang banyak sekali keluarga yang pecah, banyak terjadi perceraian, perselingkuhan, tidak ada lagi kasih antara suami istri, kasih menjadi dingin antara suami istri, antara orang tua dan anak.
Tuhan itu sangat memperhatikan keluarga. Bapak Ibu, apa betul Tuhan itu sangat memperhatikan keluarga? Bukankah Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, dia berjalan dari rumah ke rumah. Dia menyembuhkan ibu mertua Simon ya. Kemudian Tuhan Yesus juga datang dan bertamu di rumahnya Sakyus. Tuhan itu memperhatikan keluarga-keluarga, rumah demi rumah. Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan keluarga. Dan pola pelayanan murid-murid di Kisah Rasul juga dikatakan bahwa mereka beribadah dari rumah ke rumah. Itu artinya Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan keluarga-keluarga yang ada. Keluarga kuat, otomatis lingkungan gereja juga akan kuat, bangsa akan kuat. Jadi dasar dari segala sesuatunya itu sebenarnya awalnya dari keluarga. Bukankah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan keluarga yang pertama? Jadi biarlah hari-hari ini saya berdoa kita semua keluarga-keluarga di sini bisa kembali menerima atau mengalami kasih yang mula-mula. Ada anggur yang baru yang Tuhan curahkan. Mukjizat pertama juga terjadi di Kana. Betul ya? Ketika mereka kekurangan anggur di sebuah pernikahan, harusnya saat Tuhan Yesus belum tiba untuk mengadakan mukjizat. Tapi karena sebuah pernikahan, Tuhan mengadakan mukjizatnya. Biar kita akan berdoa nanti supaya anggur yang baru itu ada di setiap keluarga-keluarga kita. Karena jelas-jelas di sini bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Biar kasih yang mulai dingin yang ada di setiap hati keluarga-keluarga yang ada, Tuhan kembali pulihkan, kembali bergelora. Ayat ke-13 dikatakan, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semuanya di tempat ini, Tuhan mau banget supaya kita itu mau bangkit dan bersinar. Karena sekali lagi keadaan dunia itu sedang sangat tidak baik-baik saja. Keadaan Indonesia tidak sedang sangat baik. Mari kita bangkit, mari kita bersinar, jangan sampai terlambat bangkit. Selanjutnya, nice. Tapi bagaimana saudara? Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya suruh bangkit, saya suruh bersinar, firman Tuhan bilang jangan sampai terlambat bangkit, sedangkan hidup saya sendiri penuh dengan masalah. Sedangkan hidup saya sendiri banyak sekali yang perlu diberesi. Ya, di sini dikatakan seperti ini. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk kita bisa ikut atau bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau, bahwa saya harus bangkit dan bersinar. Bangkit itu mulai dari diri sendiri. Hati kita itu ya saudara, hati kita itu perlu sangat dibereskan hari-hari ini. Amsal 4 ayat 23 katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati ini loh timbul segala kehidupan. Tuhan itu sebenarnya sangat memperdulikan masalah hati. Kenapa ya kok hati itu bisa, saya katakan hati itu bisa berbelok, hati itu bisa menjadi tidak baik, atau kehidupan kita kadang-kadang karena sumbernya dari hati kok mengalami sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan dari awal penciptaan dunia, Kisah 1 ayat 1 sampai 31 tidak usah dibacakan, tapi Bapak Ibu sudah pernah baca ya. Setiap kali Tuhan Allah menciptakan, jadilah terang, dan terakhir Tuhan menciptakan di hari terakhir, Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Itu sebenarnya Tuhan tuh menciptakan kita tuh sungguh amat baik. Hidup kita, hati kita tuh seharusnya sungguh amat baik. Tapi kita tahu sejak Adam jatuh ke dalam dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, keadaannya jadi tidak baik. Penuh dosa, penuh marah, penuh hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Tapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus kan sudah mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus itu tahu manusia itu banyak sekali hati-hati yang belum beres. Saya akan baca di Matius 4, mungkin tidak ada di PowerPoint saya, tapi sudah dibacain. Saya bacain aja dari Alkitab saya. Matius 4 ayat 23 dan 24. Ini adalah keadaan di mana Tuhan Yesus itu tahu kondisi setiap orang. Jadi ternyata ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, berjalan kan dari rumah ke rumah, berjalan dari tempat ke tempat yang lain, Tuhan Yesus itu ternyata bukan cuma menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita fokusnya selama ini Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit ya. Yang sakit memang banyak cerita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga selain
menyembuhkan berbagai penyakit, Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai kelemahan atau keadaan buruk kita. Kelemahan atau keadaan buruk itu bisa jadi masalah hati, masalah di jiwa. Saya akan bacakan di Matius 4 ayat 23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Melenyapkan segala penyakit juga kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah kabar tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya, pada Tuhan, semua orang yang buruk keadaannya dan menderita berbagai penyakit. Jadi keadaannya buruk, menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan setan dan sebagainya. Jadi keadaan buruk, keadaan sengsara, keadaan yang tidak baik itu juga dibawa kepada Tuhan. Ini juga adalah melambangkan bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan juga. Saya bayangkan dulu berarti Tuhan itu ketika orang-orang datang pada Tuhan, saya yakin dulu juga banyak orang sakit hati mungkin ya. Dulu mungkin di antara orang-orang yang datang kepada Tuhan bukan cuma sakit fisik kok. Pasti mereka juga ada mengalami kepahitan. Pasti mereka juga mengalami sakit hati, mengalami hal-hal yang tidak enak di jiwa mereka. Tuhan mau juga di akhir zaman ini, mari kita memberesi hidup kita. Mari kita koreksi kondisi hati kita tuh bagaimana. Dalam perjalanan hidup kita, kemungkinan terluka itu pasti bisa kok. Bisa sejak dalam kandungan, mungkin karena mau digugurkan atau tidak dikehendaki. Bisa juga karena kesengsaraan, bisa juga karena trauma atau perlakuan orang di sekitar kita yang menyakiti, yang menggores hati kita, itu bisa. Itu menyebabkan luka di setiap hati kita. Kita tidak bisa untuk membuat orang semuanya baik kepada kita. Kita tidak bisa mengatur, ya saya katakan tidak bisa mengatur supaya orang itu berlaku seperti apa yang kita mau, bukan? Kadang-kadang kita sudah baik, orang juga tidak baik kepada kita. Tapi sebenarnya yang paling bisa kita lakukan, kita adalah bisa berespon benar. Amin. Beresponlah benar terhadap semua perlakuan orang apapun di sekitar kita kepada kita. Itu yang bisa kita lakukan. Tuhan mau memulihkan hati kita. Amsal 4 dikatakan ayat 23, hati ini kan dari segala sesuatu timbulnya dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan kita. Kehidupan kita itu terpancar di hati kita. Tuhan tuh mau memulihkan setiap kita. Kalau hati kita ya, Bapak Ibu, kotor, hati itu kan seperti tempat atau wadah. Kalau kotor, berarti segala sesuatu yang dari Tuhan, yang Tuhan kan luar biasa suci, kudus, tidak bisa dong masuk ke dalam wadah yang kotor ini. Kalau hati kita kotor, berarti ada sumbatan juga sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tersumbat atau apa? Terhalang karena ada kotoran itu yang menghambat sehingga kita rasa-rasanya kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan kok sulit ya. Rasa-rasanya kalau saya sedang berdoa pribadi kok kayak Tuhan itu mau nggak mendengar ya. Kok kayak nggak nembus nih ya. Kalau doa kayak seperti nggak menembus. Doa nembusnya kayaknya seperti nembus di atap aja gitu. Jadi rasanya kayak nggak ketemu dengan Tuhan. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak mempunyai hati yang beres, hati yang bersih, hati yang sudah Tuhan pulihkan itu. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, kita harus bangkit. Salah satunya adalah mari kita membangkitkan hidup kita sendiri. Mari kita memberesi hati kita sendiri. Supaya kita selalu mempunyai hati yang benar, mempunyai respon yang benar terhadap apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang diperbuat oleh sekitar kita dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Ketika kita merasa hati yang tidak enak, saya pun mengalami ada orang yang kita sudah baik, saya sudah baik, ternyata orang itu jahat gitu ya, istilahnya gitu. Saya sudah baik, ternyata orang itu tidak bersikap baik, bahkan memusuhi mungkin, membuat sesuatu yang tidak baik. Caranya adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita itu apa? Jujur, mengaku bahwa kita itu marah, bahwa kita itu tidak baik, bahwa kita itu ada kepahitan, jujur kepada Tuhan. Ya, Tuhan, mari kita katakan yang pertama adalah jujur. Tuhan, mampukan aku untuk aku bisa mengampuni dia. Aku Tuhan marah sama orang ini.
Tuhan, aku jujur, aku ini tidak bisa, aku tidak mampu untuk bisa mengampuni orang ini. Tapi Tuhan Allah Roh Kudus lakukanlah buat aku. Jadi nanti ketika kita bisa mengampuni orang itu, yang melakukan itu bukan kita, tapi yang melakukan adalah Allah Roh Kudus di dalam kita yang bekerja di hadapan kita sehingga kita bisa melakukan, melepaskan pengampunan, ya, melepaskan pengampunan, mengaku bertobat. Sekali lagi Tuhan Allah Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Hanya perlu kejujuran, hanya perlu minta tolong Tuhan. Aku memang marah, aku memang pahit, jujur, aku mau, tapi aku tidak mampu. Maka Tuhanlah, lakukanlah Tuhan, Allah Roh Kudus, lakukan buat aku. Ketika saya berdoa seperti itu dan ternyata betul, Tuhan tiba-tiba yang mengubah hati saya sehingga tiba-tiba kok saya jadi sudah tidak benci, tiba-tiba kok saya sudah jadi tidak marah. Rasanya kemarin-kemarin itu masih marah, kok bisa berubah sendiri. Jadi itu sebenarnya bukan saya yang melakukan. Ya, kita sebagai manusia pasti berat karena ini masih daging. Tapi ketika Tuhan Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, Dia yang melakukan buat kita. Amin. Jadi betapa penting sekali hati itu perlu diberesin. Kadang-kadang ujian hati itu datang di saat-saat yang kita tidak duga atau di saat-saat yang sulit, ya. Tapi Tuhan mau supaya hati kita itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Jadi begini, kalau ada orang yang bisa menghandle hatinya sendiri, mengendalikan semua perasaannya sendiri, semua luka kepahitannya sendiri, maka orang ini akan bisa naik, atau orang ini akan bisa menguasai perasaan atau hati orang lain. Jadi sebelum kita menguasai hati orang lain, melayani orang, kita harus memberesi hati kita sendiri. Karena ketika semuanya sudah beres, kita nanti bisa juga mengendalikan orang lain. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu kan dibuang, dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf kan mengambil sikap untuk apa? Tes. Ya. Tes. Apa? Maaf ya saudara, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Yusuf, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu bisa menghandle hatinya, bahkan bisa mengampuni. Salah satu tandanya adalah anak pertamanya lahir dan dinamakannya Manasye. Manasye itu artinya apa? Ya, aku tidak ingat lagi. Aku melupakan atau aku tidak ingat lagi. Betapa dari Yusuf mengasih nama itu kan benar-benar dia sudah melupakan, ya. Aku tidak ingat lagi atau melupakan yang lama di hidupnya. Ternyata ketika Yusuf bisa menghandle atau bisa mengampuni orang lain, menghandle hatinya sendiri, Yusuf bisa dipercaya dengan banyak hal di luar. Contohnya apa? Bukankah Yusuf dipercaya di rumah Potifar, meskipun keadaan dia sebagai tahanan, segala urusan rumah itu dipercayakan pada Yusuf. Betul, karena dia sudah mengampuni sehingga dia bisa dipercaya untuk hal-hal yang di luar. Di penjara di saat yang tidak enak, bukankah kepala penjara mempercayakan tahanan-tahanan pada Yusuf? Betul ya? Contohnya di mana? Di kerajaan Firaun ketika dia sedang keluar dari penjara dan memerintah, Firaun itu mempercayakan kepadanya. Dari tiga hal ini kita melihat, oh Yusuf itu sudah mengampuni, Yusuf sudah melupakan yang di belakang, Yusuf sudah tidak ingat lagi. Sehingga Tuhan bisa membawa Yusuf dipercaya untuk hal-hal yang di luar. Demikian juga hati kita. Mari kita bisa mengendalikan yang di dalam. Tuhan mau sekali lagi hari ini di saat kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, kita memberesi hati kita. Selain kita harus bangkit, harus bersinar, kita harus memberesi hati kita. Ini tadi saya bisa baca di sini ya, dasarnya itu Roma 10 ayat 9 sampai 10. Bahwa karena dengan hati orang percaya, kita kan percaya pada Tuhan dan kita dibenarkan hanya dengan hati kan. Dan ternyata dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut akuilah semua keadaanmu.
mengaku di hadapan Tuhan. Dengan mulut aku mengaku dan aku diselamatkan. Dengan mulut aku mengaku bahwa aku memang punya kemarahan, punya kepahitan, dan itu yang menyelamatkan aku. Amin. Ini adalah dasar firman Tuhan. Selanjutnya, ya, setelah kita bangkit memberesi hidup kita, setelah kita mengerti keadaan zaman tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir harus dilakukan, mari kita membangkitkan sekitarmu, ya. Ini kurang kata-kata yang klasik, membangkitkan sekitarmu. Jelas-jelas Tuhan berkata di Yeremia 29 ini ayat yang ke-7 ya, Yeremia 29 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya Tuhan mau benar-benar saat ini mari kita bangkit, mari kita bersinar, setelah kita beresin hidup kita, setelah kita mengerti kedatangan Tuhan sudah dekat, mari kita bangkit untuk kota kita, untuk tempat tinggal di mana Bapak Ibu berada. Kami jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini karena Tuhan ingin supaya kami bisa berdoa untuk Kota Kupang, bisa berbuat sesuatu, bisa memberkati, bisa membangkitkan semangat anak-anak Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang ada di Kota Kupang. Mari cintai kota kita sendiri. Saya katakan di sini, segala sesuatu yang terjadi di Kota Kupang itu pasti akan menimpa kita. Kalau Kota Kupang ada bencana, siapakah yang merasakan? Bukankah kita sendiri? Kalau Kota Kupang ada sesuatu yang tidak baik, kita sendiri yang merasakan. Kalau Kota Kupang diberkati, kita sendiri juga yang merasakan. Kami di Magelang pernah mengalami yang namanya hujan abu, terutama tahun 2012 atau 2011, ketika Gunung Merapi meletus yang besar sekali itu. Saya pun bisa merasakan betapa tidak enaknya. Ternyata ketika bencana di sekitar saya, ternyata ketika hujan abu di sekitar kota kita, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan juga kena kok. Bukannya terus kita nggak kena, ya kita kena karena kita sama-sama tinggal di situ. Dan saat itulah membuat saya tersadar betul ya, kesejahteraan kota ini kesejahteraanku. Kalau kota ini ada sesuatu juga kami ikut merasakan. Maka dari itu kami mulai bangkit, maka dari itu kami mulai terus berdoa, ya, doa keliling terus berdiri untuk kota kami, memberkati kota kami, berbuat sesuatu untuk kota kami. Karena apapun juga yang ada di kota kami itu adalah akan menimpa kami juga. Kami berdoa bagaimana pemerintahannya, supaya pemerintahannya adalah yang takut akan Tuhan, bagaimana memberkati masyarakatnya. Katakan yang positif. Terus di sini ada PowerPoint-nya. Ya, berdoa, berdiri dan cintailah daerahmu. Tuhan itu punya tujuan di mana kita ditempatkan. Ya, tanggung jawab saudara ya untuk daerah masing-masing ini. Di sini tulis bagaimana keajaiban Tuhan terjadi di Soe. Saya tulis ini supaya mengingatkan Bapak Ibu yang di sini, tahun 1965 pernah terjadi mukjizat air menjadi anggur. Pernah terjadi mukjizat di mana sebuah gereja ada api manifestasi dan benar-benar bisa dilihat ada api Tuhan di atas gereja itu. Artinya bahwa Kupang itu pernah dilawat Tuhan dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu dulu. 65 berarti berapa tahun yang lalu? 60 tahun yang lalu. Ya mungkin 60 tahun yang lalu itu ya. Apakah Bapak Ibu di sini tidak merindukan hal itu terjadi lagi di kota kita, di kota Kupang? Tuhan itu sangat luar biasa, melawat Kupang itu sangat luar biasa. Berarti kota Kupang ini adalah sebuah kota yang Tuhan sangat cintai. Amin. Berarti Tuhan mau ada lawatan Tuhan, ada api Tuhan itu kembali bergelora di kota ini. Pesan Tuhan jelas katakan bahwa kita harus bangkit, harus sinar. Mari kita bangkit, mari kita berdiri berbuat sesuatu untuk kota kita. Yesaya 60 ayat 18. Ini yang harus menjadi pokok doa kita, yang menjadi kerinduan kita. Supaya tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di kotamu, di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu, sehingga engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu gerbangmu pujian. Ayat 21. Yang menjadi kerinduan kita semua untuk Kupang, penduduk Kupang semuanya adalah orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selamanya. Mereka sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungannya.
Kalau saya dengar berita bahwa di Kupang ini selain banyak di mana-mana kejahatan, tapi Kupang ini saya kemarin mendengar bahwa ada spirit atau roh putus asa. Putus asa dari beberapa anak Tuhan dan beberapa kaum muda. Saya yakin kaum muda ini juga mungkin pasti anak-anak Tuhan. Kenapa mereka putus asa sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri? Itu spirit atau keadaan yang cukup menekan di kota ini. Ada kekeringan, kegersangan yang sangat terasa. Bagaimana anak Tuhan mungkin karena ini Bapak Ibu di sini harusnya kan kaum mayoritas. Mungkin karena sudah biasa ke gereja, oke saja, di lingkungan saudara, oke saja untuk beribadah. Sangat beda dengan kami yang ada di Jawa. Kami kaum minoritas dan tidak dengan mudahnya beribadah atau dengan mudahnya kita mengadakan, kemarin saya beberapa melayani PD atau kakidian. Tidak mungkin kita mengadakan kakidian di perumahan seperti itu, sangat tidak mungkin. Apalagi pakai mic, tidak mungkin. Kalau kami pun sampai ada doa, itu pun tidak berisik dengan tetangga. Kanan kiri tidak sampai dengar. Kalau mereka dengar dan mereka tidak suka, mereka bisa melarang kami. Jadi tidak sebebas di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa berita yang ditutup dan sebagainya. Itu jadi memang sulit. Untuk membuat sebuah gereja juga izinnya adalah sangat sulit. Semuanya dipersulit di kami. Jadi di tengah-tengah keadaan yang minoritas, kami harus lebih semangat, kami harus tetap bangkit. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini yang istilah saya sangat free, sangat bebas enak, mau setiap hari PD, mau setiap hari nyanyi-nyanyi pakai mic, ini oke saja, tidak ada yang terganggu dan tidak ada yang melarang. Jadi mari dengan kebebasan yang Tuhan berikan, jangan membuat itu semua kitanya jadi nyaman. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Ada 2 ekor ikan salmon dan ikan tuna. 2 ikan ini sangat-sangat berbeda Ikan salmon gini, jadi ada 2 ikan, namanya ikan salmon dan ikan tuna. Ikan salmon itu dia bergerak kalau ada serangan atau ada hiu. Selama tidak ada hiu, dia akan bergerombol dan diam aja. Tenang menikmati menikmati air, tenang aja. Tapi begitu ada hiu, dia akan bergerak karena ada yang mengejar. Beda dengan ikan salmon seperti itu, tidak bergerak, hanya bergerak kalau ada serangan atau ada hiu. Tapi ikan tuna, dia akan terus bergerak, karena bergerak itu nafasnya. Kalau tidak bergerak, dia akan mati. Tuhan mau dalam hidup kita itu seperti ini. Jangan sampai kalau ada tekanan, jangan sampai kalau hanya disuruh-suruh, ayo ke gereja, ayo semangat. Jangan sampai kalau kegelapan sudah menutupi bumi. Jangan sampai kejadian seperti tahun 98 baru kita semangat. Itu namanya seperti ikan salmon yang hanya bergerak ketika ada tekanan atau ada hiu. Tapi mari kita seperti ikan tuna, dia terus bergerak. Kalau tidak bergerak, ikan tuna ini akan menjadi mati karena geraknya itu dengan berenang itu nafasnya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus bergerak. Amin. Bukankah Tuhan mau supaya kita terus bergerak? Mari kita berdampak. Mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berdampak di hidup kita, beresi hidup kita, beresi keluarga kita. Berdampak untuk kota kita. Mari kita berdoa kita bahwa seluruh penduduk Kupang adalah orang-orang benar. Jadi tidak ada orang yang jahat di negeri ini. Mari kita berdoa supaya tidak ada kekerasan di negerimu, tidak ada kekerasan di kota Kupang. Banyak yang bisa kita lakukan di doa-doa kita. Saya sangat bersyukur kalau mungkin di sini ada PD atau kakidian, biar di hari-hari selain hari Minggu, di mana Bapak Ibu berkumpul, mari lakukan doa untuk kota kita. Mari cintai kota ini, karena Tuhan sudah tempatkan Bapak Ibu di tempat ini. Mari cintai gereja ini, mari cintai di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu sekalian. Seterusnya, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup balikan keadaan. Nah, inilah yang tadi saya katakan, Tuhan bisa berubah hati kita. Kadang-kadang hati kita itu seperti padang gurun. Kenapa Tuhan katakan bahwa
Padang gurun yaitu pergumulan, beban, masalah, Tuhan itu bisa balikan keadaan atau Tuhan itu bisa ubahkan. Kita baca next, ada ayatnya. Ya, itu di Yesaya. Yesaya 32 ayat 16. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buahan akan menjadi atau dianggap hutan. Jadi padang gurun di hidup kita, kesengsaraan kita, kepahitan kita, kemarahan kita, masalah yang begitu banyak di hidup kita, Tuhan bisa dan sanggup membalikan keadaan kita. Tuhan sanggup mencurahkan rohnya sehingga semua padang gurun di hidup kita, semua kesengsaraan di hidup kita bisa berubah menjadi buah-buahan. Buah-buahan Tuhan sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih dari buah-buahan, yaitu hutan buah-buahan. Itu yang Tuhan janjikan pada setiap kita. Selanjutnya masih ada satu kalau nggak sudah ya. Oke, ya. Sebelum kedatangan Tuhan, ya ini. Tadi yang saya katakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan itu kan memulihkan kita. Yang dipulihkan apa aja? Di Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kalau tadi saya katakan Tuhan itu memulihkan hati kita. Ternyata Tuhan itu memang mau memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Roh kita, jiwa kita, hati kita, ekonomi, seluruh aspek tubuh kita juga. Apakah betul inilah dasarnya? Tadi, yang kisah tadi sebelum ini, next. Kisah 3 ayat 21 katakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Tadi di awal saya katakan Tuhan Yesus kan sudah mau datang. Berarti Tuhan Yesus itu, Kristus itu sudah tidak akan tinggal di surga, tapi mau menjemput kita. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan itu mau memulihkan segala sesuatu begitu intinya. Jadi benar kan, Tuhan itu sebenarnya mau memulihkan setiap kita. Karena Kristus kan sudah mau datang. Dan pasti pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Pemulihan segala sesuatu. Roh kita semakin kuat, jiwa kita sehat, ekonomi, keluarga kita, ya pekerjaan semuanya, tubuh kita juga sehat. Roh kita punya roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Cek keadaan rohani saudara, bagaimana doa-doa pribadimu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, apakah segala sesuatu saudara tanya Tuhan, bagaimana baca Alkitabmu, apakah di sini hanya baca Alkitab ketika mau ke gereja atau mau ke PD, kemudian baru diambil Alkitabnya. Tapi Tuhan mau, mari kita baca Alkitab setiap hari, karena ini adalah makanan rohani kita. Setiap hari mari baca Alkitab secara berurutan. Tambahin mungkin 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 5, bahkan bisa 10 pasal setiap hari. Saya yakin itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Itu akan memulihkan roh kita. Bagaimana jam-jam doa saudara? Terus jam-jam doa pribadi, hubungan pribadi itu. Mari kita masing-masing mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Mari terus berkomunikasi dengan Dia. Karena Tuhan mau memulihkan roh kita. Jiwa kita tadi sudah ya, hati kita semuanya. Dan saya yakin Tuhan juga akan memulihkan kesehatan kita. Kalau ekonomi itu semuanya hanya bonus, saya yakin Tuhan akan memberikan bonus ketika kita semuanya dipulihkan. Selanjutnya, ya, setelah ini masih ada. Oke, ya, sudah selesai ini. Untuk PowerPoint-nya sudah selesai. Jadi begitu ya saudara, saya akan ulang lagi bagaimana kita harus bangkit, kita harus bersinar, karena keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan mau kita tuh berbuat sesuatu. Kita bangkitkan dulu hidup kita. Cek tadi kerohanian kita, roh kita, hati kita. Tuhan mau supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Beresi setiap hidup kita. Beresi kasih-Mu dengan keluargamu. Mari bangkitkan sekitarmu menjadi berkat untuk kota di mana saudara tinggal. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya harap firman Tuhan ini bisa memberkati setiap kita dan memberkati jemaat di sini supaya kita selalu bangkit, selalu bersinar. Amin. Kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin petugas PL Singer bisa maju ke depan.